Primordial Human. Term ini akhirnya muncul kembali setelah terakhir 3 tahun yang lalu muncul pada arsip Narcizzen Cruise. Yap, Milanta dan juga Historia mention istilah ini pada quest Temple of Space serta menafsirkannya sebagai sebuah mitos atau pengetahuan tabu. Setidaknya sampai saat ini saya pikir Primordial Human adalah lore yang paling big di Luna 6, bahkan punya potensi menjadi yang paling big di sepanjang Luna. Apabila di patch kedepannya, lore ini akan punya ekspansi dan penjelasan yang lebih proper. Karena Primordial Human bisa jadi sebuah term yang pada akhirnya membantu kita untuk memahami makna sebenarnya dari Descender. Jadi berikut pembahasan singkat untuk Primordial Human, misteri 6 tahun Genshin Impact yang akhirnya naik ke permukaan. 世界は謎だらけだね。Saya yakin teman-teman sudah kenyang perihal topik ini, tapi sekitaran 6 tahun yang lalu, sebuah narasi sudah berkembang melalui prayer series, bahwa orang-orang di Hyperborea membuat malaikat murka. Murka para wakil langit itu bermuara pada sebuah pertanyaan dari para manusia tentang sebuah pengetahuan. Kemudian waktu berlalu, narasi ini muncul kembali pada finale of the Deep Galleries dengan sedikit ekspansi bahwa manusia tidak menyerah untuk mencari jawaban. Dan terakhir pada Aubade of the Morning Star and Moon, pada akhirnya terungkap jawaban itu dicari melalui bulan setelah manusia menganggap para malaikat gagal untuk menghadirkan sebuah jawaban. Uniknya, dari resource yang sudah saya anggap sangat proper itu, tidak menghadirkan satupun petunjuk soal apa yang ditanyakan oleh para manusia. Padahal polanya selalu hadir dengan cara yang sama dan juga dengan tokoh yang sama. Saking lengkapnya informasi ini, saya pikir sudah mampu menciptakan cerita yang utuh. Hanya saja sebuah missing link, yaitu apa pertanyaan yang diajukan oleh manusia sama sekali tidak ada petunjuk pasti, sehingga susah untuk ditakar. Nah, barulah melalui quest Temple of Space tempo hari, informasi dari Historia khususnya setidaknya mampu dijadikan sebuah pegangan untuk menduga pertanyaan apa yang sebenarnya diajukan oleh para manusia. Milanta itu memberikan sebuah retorika menarik tentang sebuah istilah yang sudah lama hadir, hanya saja kurang relevan hingga Luna 6, yaitu Primordial Human. Ketika Paimon menanyakan tentang Primordial Human kepada Historia, barulah kita mendapatkan semacam glimpse of truth setelah 6 tahun lamanya. Satu kutipan yang terpenting adalah Historia mengatakan satu hal yang langsung dia pikirkan ketika mendengar soal pernyataan Milanta adalah sebuah metafora yang pernah dicap sebagai ajaran sesat oleh para malaikat. Informasi ini sudah cukup untuk mengunci dugaan soal pertanyaan manusia kepada malaikat karena segala aspeknya mengarah kepada cocok. Aspek pertama tentu adalah sebuah label dari para malaikat bahwa pengetahuan itu sebuah ajaran sesat yang tidak dapat diterima. Setidaknya dari sudut pandang saya pribadi, ungkapan ini paralel dengan respon malaikat terhadap pertanyaan orang-orang Hyperborea. Aspek kedua, relevansi pengetahuan Historia. Historia berasal dari zaman di mana naga membuka tabir langit, zaman yang bisa saya pastikan berada pada kisaran era Perang Pembalasan. Di era yang sama itulah, manusia Hyperborea menanyakan pertanyaan misterius kepada para malaikat dan mendapat murka atas pertanyaan tersebut. Nah, jadi menurut saya, kalaupun belum mutlak bahwa pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang diajukan, perihal Primordial Human inilah yang paling memenuhi aspek tentang misteri 6 tahun Genshin. Primordial Human sendiri maknanya masih belum jelas, dan saya pikir akan punya 2 tingkatan, yaitu Primeval dan juga Mortal. Penjelasan dari Historia tempo hari menurut saya akan termasuk kategori Mortal karena dia hanya menjelaskan sebatas ini. Dewa Cahaya menciptakan sebuah tubuh yang mirip dengan dia lalu dicuri oleh Raja Void atau Raja Kegelapan.
Ketika itulah kekuatan cahaya dan void akan berintersek dan dari sanalah sisi baik dan jahat tercipta. Dalam artian, pemahaman yang dipahami atau setidaknya yang dijelaskan Historia pada saat itu hanyalah uraian umum bagaimana sifat baik dan buruk hadir pada diri manusia. Primordial Human tingkatan ini juga sepertinya dilakukan oleh Rindotir, lebih tepatnya proyek penciptaan manusia dari alkimia. Dan dari prosesnya menghasilkan byproduct berupa subjek number 2 yang akhirnya menjadi tiruan albedo pada event 2.3. Nah, kan tetapi, perihal proyek Rindotir menurut saya belum sepenuhnya bisa diurai, karena ada reason yang belum terungkap, terutama untuk apa Rinne menciptakan manusia. Dalam artian, untuk apa manusia menciptakan manusia. Tentu ada tujuan akhir yang lebih jauh, namun sayangnya belum ada penjelasan yang proper terkait ini. Kemudian pada penjelasan Milanta menurut saya akan memiliki konteks yang lebih tinggi dengan tingkatan primeval, dan saya rasa poin inilah yang akan mengurai makna Descender. Nah, sekilas penjelasan dari Milanta tidak jauh berbeda dengan Historia. Dia menjelaskan soal mitos tentang cahaya dan void yang melahirkan primordial human. Akan tetapi, kalau kita lebarkan konteksnya pada poin ini, uraian dari Milanta hadir bersamaan dengan pertanyaan dari Traveler. Kenapa Asmodai menculik saudaranya? Milanta awalnya mengatakan dia sebelumnya yakin alasannya sesederhana sebuah pelanggaran. Tapi dia mengatakan ada sebuah alasan yang lebih dalam yang setidaknya setara dengan mitos sesat soal primordial human. Apalagi kita juga tidak boleh lewatkan bahwa Tuan baru Asmodai kuat mengarah pada Traveler sibling. Nah, pada titik ini, quest Temple of Space sayangnya tidak mampu untuk mengurai lebih dalam. Tapi sebenarnya jawaban soal konsep primeval dari primordial human secara tidak sadar sudah kita dapatkan. Primordial human tingkat primeval, suatu konsep yang pernah dimunculkan pada catatan Narzizen Cruz Ordo, dan catatan ini memiliki kompaktibilitas yang lebih tinggi dengan penjelasan Milanta dibandingkan proyek Primordial Human milik Rindotir. Dalam penjelasan Narzizen Cruz atau Renne, dia mengenkripsikan sebuah kalimat ritual, yaitu kalimat berikut, I open that which lies beneath the great sea. Lalu kemudian mengatakan kalimat ini digunakan untuk ritual mencelupkan diri ke dalam Abyss, dan dari Abyss akan lahir kembali bayi suci. Pada kalimat selanjutnya, Renne kemudian menuliskan bahwa ini juga merupakan tujuan dia untuk mendapatkan sebuah titel Descent, atau yang lebih familiar kita kenal sebagai Descender. Dengan kata lain, secara sederhana, Primordial Human tingkat primeval adalah sebuah upaya untuk menciptakan seorang Descender, dan secara tidak sadar kita sudah menjumpai jawaban ini berkali-kali. Kasus pertama yang tentu familiar di telinga kita adalah Project Rebirth dari orang Khenria yang juga tercatat pada buku Perrin Harry. Ya, saya yakin teman-teman juga sudah khatam dengan isi buku ini. Lebih spesifik, di era Crimson Moon terdapat sebuah panti asuhan yang menampung anak-anak yang berasal dari luar. Panti asuhan tersebut ditujukan untuk menyambut suatu entitas yang dapat melebihi para dewa, alias Descender. Dari kesaksian Perrin Harry, salah satu praktik yang dilakukan oleh panti asuhan ini adalah memaksa dia untuk masuk ke dalam koridor gelap. Dan setelah keluar, dia pun ditanyakan berkali-kali apakah dia telah mati. Dan setelah menjawab iya, maka orang-orang di sana mengatakan Perrin Harry sudah terlahir kembali. Ya, cara dan tujuannya sama-sama dicelupkan ke dalam Abyss dan juga sama-sama akan terlahir kembali. Walaupun sepertinya terlahir kembali untuk Perrin Harry maupun praktik yang satu ini tidak memenuhi aspek. Jadi sebenarnya praktik dari Crimson Moon adalah praktik cacat. Mengingat Arlecchino sendiri berhasil, namun tidak menjadi seorang Descender. Salah satu kunci dari Primordial Human ini adalah mencelupkan diri ke kegelapan atau Abyss. Aspek ini penting karena contoh kedua memiliki keselarasan dengan syarat tersebut. Sekitaran 500 tahun yang lalu, sebelum cerita dimulai, ada seorang entitas yang dianggap sebagai savior datang kepada suatu bangsa yang kini telah hancur. Sang raja dari bangsa tersebut menyebarkan sebuah propaganda tentang seorang Mesiah yang berambut pirang akan menjadi penerus dia dan juga penyelamat bangsa tersebut. Waktu berlalu dan pada akhirnya tibalah waktu yang dinantikan oleh sang raja.
Mesayah berambut pirang itu kemudian dijadikan sebuah wadah untuk menyerap kekuatan Abyss yang tidak terbatas yang bersemayam di bawah kerajaan. Dan tepat sekali, contoh kedua dari upaya primordial human tingkat primeval adalah Traveler Sibling yang menyerap kekuatan Abyss di Khaenri'ah sebelum terjadinya Cataclysm. Jadi penjelasan Narzizen Cruz, kemudian penjelasan Historia soal tubuh cahaya yang direnggut oleh kegelapan, serta concern dari Melantha soal Traveler Sibling bermuara pada sebuah konsep tentang penciptaan seorang Descender. Akan tetapi, seperti yang teman-teman tahu, baik Traveler Sibling, Perrin Harry, hingga Narzizen Cruz, ketiganya gagal untuk mencapai status itu. Alasannya mungkin cukup sederhana. Salah satu syarat utama tidak terpenuhi, dan syarat inilah yang membuat Surtalogy secara mutlak mengatakan Skirk bukanlah seorang Descender. Kalau dinilai pada satu sisi saja, dalam artian hanya sekedar mencelupkan diri ke Abyss, seharusnya 5 pendosa sudah memenuhi aspek tersebut karena mereka mampu menggunakan Abyss dengan presisi, bahkan direstui oleh Abyss menggunakan kemampuan tersebut. Akan tetapi, syarat lainnya tidak terpenuhi, yaitu suatu aspek yang disebut oleh Historia sebagai tubuh dari Dewa Cahaya. Jadi untuk memenuhi aspek primordial human, kedua syarat mutlak harus terpenuhi, tubuh cahaya dan bercampur dengan kekuatan kegelapan atau Abyss. Yap, jadi sekali lagi, dari jauh-jauh hari juga sudah saya katakan, Descender bukan soal kapabilitas, melainkan kapasitas. Saya pribadi menduga, klausul inilah yang pada akhirnya menjadi suatu celah. Kenapa Nibelung pada akhirnya terkategorikan sebagai seorang Descender dan pada akhirnya menjadi Descender lain pada era Perang Pembalasan. Nah tentu seekor naga sepertinya tidak memenuhi syarat sebagai human. Akan tetapi saya melihat celah lain pada penjelasan Rene bahwa ritual yang dituliskan di sana ditulis dalam naskah Sumeru kuno yang berarti Narayana atau katanya primordial human alias entitas mula-mula. Narayana sendiri adalah konsep dari agama Hindu dan istilah yang dikutip oleh Rene terfokus pada penerjemahan Narayana sebagai primeval man yang secara spesifik diartikan sebagai Purusha. Ya, mungkin teman-teman ada yang bergidik mendengar nama Purusha di sini. Celah yang saya ambil di sini adalah kata primeval man karena Nibelung sendiri disebutkan pada finale of the Deep Galleries sebagai primeval dragon. Sebenarnya tidak cukup sampai di sana karena setup dari Nibelung menjadi Descender ini cukup lengkap saya rasa. Pertama, nama Primeval Dragon mungkin adalah sebuah tanda bahwa dia terkategorikan memiliki tubuh cahaya. Apalagi kalau teman-teman ingat, sebelum menjadi 7 elemen, ada satu aspek cahaya di Tifat. Kedua, dalam penjelasan Rene, ritualnya adalah mencelupkan diri ke Abyss yang dituliskan dalam ritual bersemayam pada lautan besar. Kebetulan pada Aubet series, sebelum Nibelung pergi, dia terlebih dahulu mencelupkan diri pada lautan primordial, lalu pergi ke Sea of Star. Aspek terakhir dan yang terpenting adalah Nibelung ditelan oleh Abyss pada saat itu, sehingga secara syarat, Nibelung memenuhi segala aspek yang dibutuhkan untuk dikategorikan sebagai primordial human alias seorang Descender. Apabila konsep ini bisa menjelaskan bagaimana Nibelung menjadi seorang Descender, maka konsep ini bisa juga menjelaskan tentang bagaimana Primordial One menjadi entitas setara. Namun soal dia, sebenarnya saya pribadi tidak memiliki sebuah jawaban atau skenario yang cukup sulit. Akan tetapi, saya punya sebuah uraian penting dan contoh besar bagaimana Primordial Human berjalan dari titik nol sampai benar-benar menjadi Descender. Akan tetapi, mari simpan itu pada next video. Oke, jadi tadi itu ya uraian soal Primordial Human, sebuah lore paling penting di Luna 6, bahkan saya pikir akan berpeluang menjadi paling penting di sepanjang Luna. Terlebih dengan kapabilitasnya yang mampu mengurai konsep pembentukan Descender. Nah tapi apakah akan ada lanjutannya atau tidak, itulah yang akan menentukan seberapa gentingnya konsep ini ke depannya. Ya, saya masih ada satu video lagi perihal ini, jadi nantikan saja. Tentu teman-teman akan punya pandangan berbeda soal Primordial Human, bisa langsung komentarkan saja. Terutama kalau ternyata ada arsip yang saya kelewat, silahkan dikomentarkan. Selama bukan leak atau spoiler, dipersilahkan.
Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman membership, terutama para desender atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Pur izin pamit dulu. Hadastra, Ipsuk.